Ya Tuhan, sadarkan kami bahwa kami adalah satu bagian di dalam tubuh-Mu. Untuk kami boleh bergandeng tangan bersama-sama, memberikan yang terbaik, melayani yang terbaik, saling mendukung satu dengan yang lain. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui gereja kami. Dan sekarang Tuhan berfirman-Lah sekali lagi, ajarlah kami mengerti maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan setiap kami yang hadir dengan roh yang sama, supaya kami sama-sama boleh belajar firman, mengerti firman, bahkan melakukan firman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan boleh berada di tengah-tengah saudara sekalian. Di dalam bulan, minggu-minggu saudara sedang mempersiapkan merayakan ulang tahun ke-66 ya. Izinkanlah saya mewakili Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Boleh mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara sekalian. Kiranya saudara boleh terus bertumbuh, dipersatukan di dalam Tuhan, dan gereja ini boleh dikembangluaskan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari saudara, saya ingin mengajak saudara merenungkan satu tema yang diberikan kepada saya di dalam satu rangkaian tema yang menyatakan kita adalah sebuah gereja. Dan sekarang kita akan membahas bahwa kita adalah satu tubuh. Ya, mari membaca di dalam 1 Korintus pasal 12, ayat 12 sampai 27. 1 Korintus 12, ayat 12 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Kalimat-kalimat Paulus ini saudara mengalir seperti sebuah khotbah sebetulnya. Jadi masih perlu dikhotbahkan apa enggak ini ya?
begitu luar biasa memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan gereja. Yaitu adanya sekelompok orang yang bersatu di dalam sebuah jemaat. Saudara sekalian, dunia saat ini adalah dunia yang dipenuhi dengan berbagai macam grup. Kalau saudara perhatikan ada grup goes, grup mancing, grup arisan. Bahkan kalau nggak bisa bikin grup-grup yang seperti itu, orang-orang ini bikin grup WA, saudara. Nah, setiap grup itu saudara selalu menuntut anggotanya untuk terlibat dan berpartisipasi. Kalau misalnya seseorang itu ikut grup sepedaan, tetapi nggak pernah sepedaan, malah mancing terus, akan dipertanyakan oleh anggota grupnya. Kenapa kamu ikut grup ini tetapi kamu nggak terlibat di dalamnya? Demikian juga mereka yang ada di grup WA ini, saudara. Orang-orang juga berharap, khususnya adminnya begitu ya. Orang-orang berharap untuk adminnya itu berharap untuk mereka yang terlibat di sana aktif gitu. Sampai-sampai ada admin yang jengkel dengan anggota grup WA-nya, membernya ini enggak ada yang aktif, enggak ada yang komen, maka dia buat aturan. Yang diem saja katanya, bayar 5.000 per hari. Yang hanya baca saja bayar 10.000 per hari. Yang baperan denda 150.000 katanya. Yang keluar dari grup denda 1,5 juta. Nah, saudara, keinginan apa? Keinginan supaya terlibat. Apalagi kalau adminnya garang, saudara ya. Ini bisa HP-nya suruh tenggelamkan ya. Apa yang diharapkan di sini, saudara? Bahwa orang ketika masuk di dalam sebuah kelompok, diharapkan dia itu bisa ambil bagian dan berpartisipasi di dalam kelompok itu. Demikian pula saudara ketika kita ditempatkan di dalam sebuah jemaat gereja. Di dalam gereja Tuhan, Kristus sendirilah yang sesungguhnya empunya gereja itu. Kristus sendirilah yang pemimpin dari gereja itu, tentu mengharapkan bahwa orang-orang yang ada di dalamnya tidak hanya sekedar diam-diam saja dan tidak berpartisipasi di dalam gerejanya. Oh saudara, ia tidak ingin umatnya ini sebagai jemaat, tetapi juga enggak punya kepedulian terhadap gerejanya. Ia tidak ingin umatnya ini sebagai satu jemaat, terpecah-pecah satu dengan yang lain, yang membuat damai sejahtera itu hilang di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus ini, saudara, ditulis untuk membahas persoalan-persoalan yang timbul di tengah-tengah jemaat. Dan salah satu persoalannya adalah perpecahan di antara jemaat yang sedang terjadi. Dan ketika Paulus melihat hal ini, maka dia memberikan nasihat. Nasihat tentang apa? Bagaimana mereka itu sebagai jemaat Korintus itu hidup sebagai jemaat Kristus. Dan saya mencoba saudara melihat, menyimpulkan dua hal yang dinyatakan oleh Paulus di dalam perikop ini. Yang pertama saudara, di sana dikatakan supaya kita itu hidup dengan kesadaran sebagai anggota tubuh Kristus. Kalau seseorang itu ada di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah jemaat Tuhan, hiduplah dengan sebuah kesadaran kita itu adalah anggota tubuh Kristus. Kalau misalnya satu saat ya saudara mampir ngopi atau mampir ke restoran dan saudara akan makan di sana, maka pasti saudara datang ke sana tujuannya untuk dilayani. Saudara akan datang ke sana, enggak mungkin saudara ke sana langsung ambil sapu nyapu-nyapu, kan enggak kan ya? Atau saudara masuk ke sana langsung ke dalam cuci-cuci piring yang kotor, enggak akan. Kenapa? Saudara adalah pengunjung di sana. Apa yang saudara harapkan? Saudara berharap menikmati layanan dari mereka. Tetapi saudara, berbeda kalau saudara adalah karyawan di sana, kalau saudara adalah pemilik tempat itu. Maka ketika saudara masuk ke kafe atau restoran itu, saudara mungkin melihat ada yang kotor, berantakan.
Kalau saudara pemiliknya, saudara segera panggil karyawan datang untuk membersihkannya. Kalau saudara bekerja di sana, saudara lihat ada orang yang nggak dilayani, saudara segera ambil bagian, kemudian menolong, melayani orang yang ada di sana. Status yang berbeda, saudara, membuat sikap orang itu berbeda. Kesadaran saudara sebagai jemaat Tuhan akan berbeda kalau saudara tahu siapakah kita di tengah-tengah gereja ini. Karena kesadaran tentang siapa kita itu menentukan bagaimana kita itu bersikap. Paulus itu saudara memberikan gambaran bahwa jemaat itu adalah tubuh Kristus. Dan dikatakan masing-masing orang itu anggotanya. Apakah yang dimaksud dengan satu tubuh di sini? Di dalam menggunakan gambaran tentang tubuh, Paulus itu memang secara jelas menunjukkan bahwa tubuh itu organnya satu dengan yang lain berbeda-beda. Tubuh itu tersusun dari organ-organ yang berbeda-beda, tetapi di dalamnya satu. Ada satu kesatuan yang membuat tubuh ini, saudara, sekalipun berbeda-beda, berfungsi dengan baik. Nah, karena itu, saudara, dikatakan kalau tubuh itu tersusun berbeda-beda, pasti setiap anggota yang berbeda itu punya peran. Tubuh itu tidak diciptakan kemudian ada yang nggak ada gunanya. Tapi setiap organ itu punya peran, punya hal yang harus dilakukannya. Di dalam ayat 14 sampai 17 tadi di sana dikatakan, tubuh itu tidak terdiri dari satu anggota tapi banyak. Kaki nggak bisa berkata, aku bukan tangan, aku nggak termasuk tubuh, nggak bisa katanya. Paulus dengan jelas katakan, kalau tubuh itu sejenis semua, bagaimana dia bisa dikatakan satu tubuh? Ada perbedaan di sana. Ada peran masing-masing. Tetapi saudara, tidak saja setiap anggota memiliki peran, tetapi tidak boleh katanya. Ada organ itu yang merasa dirinya itu sangat penting. Dirinya itu sangat luar biasa, sementara merendahkan yang lain. Tidak boleh ada orang yang berpikir, sayalah segala-galanya. Tetapi pada sisi yang lain, tidak boleh juga orang berpikir bahwa saya itu tidak diperlukan. Bahwa saya itu tidak berarti. Sehingga di dalam ayat 20 sampai 22 dikatakan, mata itu nggak bisa berkata kepada tangan, aku nggak butuh kamu. Kepala nggak bisa berkata kepada kaki, aku nggak butuh kamu. Bahkan anggota-anggota yang lemah pun, saudara, itu adalah bagian yang punya peran, ditaruh di dalam tubuh untuk satu tujuan yang tertentu. Di sini, saudara, kita melihat bahwa gambaran dari gereja itu sebagai satu tubuh adalah setiap jemaat itu punya peran. Dan tidak boleh ada orang yang merasa dirinya itu penting dan tidak perlu yang lain, atau orang merasa dirinya itu tidak berguna apa-apa. Kalau kembali kepada gambaran awal yang tadi saya ceritakan, saudara, bahwa sesungguhnya jemaat Tuhan itu bukan pengunjung kafe atau pengunjung restoran yang maunya hanya dilayani. Terus kalau habis makan rasa gak enak langsung buka Google, kasih review bintang 1 gitu ya. Atau mungkin kalau nggak bisa kasih review secara online, di rumah cuma ngobrolin, aduh yang tadi ya suaranya fales lah, musiknya nggak kompak lah gitu ya. Akhirnya kita pulang dari gereja, saudara, hanya membicarakan bahwa kita mendapatkan pelayanan yang baik atau tidak. Bukan seperti itu, saudara. Ketika Kristus itu menebus kita, menjadikan kita anak-anaknya, kemudian menaruh kita di dalam gerejanya. Kita itu sekarang bukan lagi pengunjung. Gambaran tubuh itu menjelaskan, saudara, bahwa kita itu adalah bagian dari gereja itu. Kita adalah bagian di dalam satu jemaat. Kita punya peran.
Kita tak harus bertanggung jawab dengan keberadaan kita di sana. Dan Tuhan menghadirkan saudara di dalam gereja ini. Untuk apa saudara? Tentu punya tujuan. Jangan pikir kemudian saudara boleh tidak melakukan apa-apa. Kemudian di antara saudara yang berkata, untung ya saya masih simpatisan Pak. Oh, saudara, kalau saudara masih simpatisan, pikirkan untuk saudara menetapkan akan di mana. Kalau saudara sudah lama di gereja ini dan jadi simpatisan, putuskan, ambil tekad untuk saudara berada di dalam satu jemaat. Dan supaya apa? Supaya saudara bisa berperan di sana, sebagaimana yang Tuhan izinkan. Kalaupun saudara merasa, oh saya di sini cuma sementara Pak. Ya. Kalaupun saudara hanya sementara, tapi saudara beribadah di tempat ini, jadilah bagian dari gereja. Bangunlah gereja ini, supaya saudara boleh melakukan yang Tuhan kehendaki. Saudara, di bagian ini saudara kita perlu menyadari, kita punya tanggung jawab ketika Tuhan taruh di dalam gereja itu. Kita bertanggung jawab juga untuk pengembangan gereja Tuhan. Permasalahan gereja Tuhan. Beban yang dihadapi oleh gereja Tuhan. Dan mulai menjadi bagian jemaat yang bisa peduli dengan gerejanya. Saudara boleh mendoakan. Saudara mungkin boleh bertanya, apa yang bisa saya lakukan bagi gereja saya. Yang kedua saudara, kebenaran yang dinyatakan oleh Paulus adalah supaya kita itu hidup di dalam kebersamaan sebagai anggota tubuh Kristus. Hidup di dalam kebersamaan. Oh, saya merasa isu ini merupakan isu yang penting di hari-hari ini. Saya satu saat saudara, tangan kanan saya itu sakit dan susah digerakkan. Dan apa yang terjadi ketika tangan saya sakit? Oh, tangan kiri saya, saudara, kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh tangan kanan. Herannya, saudara ya, tangan kiri itu tidak perlu diomelin. Mulut saya tidak pernah nyuruh-nyuruh, saudara ya. Tidak pernah saya katakan, ayo cepat bantu, gitu ya. Yang kanan itu lagi sakit ya. Ayo kamu kerjain. Tidak, saudara. Tubuh di dalam sistemnya itu mengatur, sehingga tangan kiri saya ini bekerja, membantu seluruh pekerjaan, sementara tangan kanannya kurang bisa aktif. Itulah sistem di dalam tubuh. Masalahnya setelah beberapa hari kemudian, saya itu mulai merasakan giliran tangan kiri saya jadi terasa sakit. Kenapa? Ngerjain double, saudara. Yang biasanya dikerjakan oleh tangan kanan, sekarang saya harus tangan kiri ini yang harus mengerjakan. Di sini saya belajar satu hal lagi. Ketika satu bagian tidak berfungsi, maka bagian yang lain harus menanggungnya. Itulah satu tubuh. Tetapi jangan senang-senang yang tidak berfungsi ini. Kenapa? Karena ketika saudara, yang satunya itu mengerjakan pekerjaan yang tidak dilakukan oleh yang berfungsi, yang satu jadi terasa berat. Di sini kita melihat apa? Tubuh sebagai sebuah sistem yang satu mendukung yang lain. Kehidupan kita sebagai komunitas Kristen adalah bagian dari satu sistem, satu kebersamaan. Kenapa? Karena Allah itu sudah mendesain kita sedemikian. Paulus katakan Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Sehingga apa? Dia lihat anggota-anggota itu harus bisa saling memperhatikan. Supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Bahkan tidak boleh memandang rendah terhadap anggota-anggota yang lemah. Namun rupanya saudara tidak hanya berhenti di situ. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 26 dinyatakan,
Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Paulus ingin menjelaskan bahwa satu anggota itu, saudara, harus peduli dengan anggota yang lain. Tidak dikatakan kalau satu anggota dihormati, semua turut dihormati. Kadang-kadang tidak, saudara. Ada saudara yang kemudian usahanya lancar, sementara kita bergumul di dalam pekerjaan. Ada yang naik jabatan, sementara ada yang sedang mencari pekerjaan. Tetapi ketika ada satu anggota yang muncul, dihormati, dikatakan apa? Turut bersukacita. Itulah satu tubuh. Kita merasakan sukacita, puji Tuhan, Tuhan boleh memberkati dia. Tetapi dikatakan kalau ada yang menderita, kita dipanggil untuk memperhatikan, terlibat di sana. Sebagai sebuah komunitas umat tebusan, saudara, gereja Tuhan itu diharapkan bisa mengembangkan kebersamaan antar anggotanya. Segala potensi yang dipunyai gereja itu, saudara, satu saat bisa tidak ada gunanya. Kalau gereja itu tidak punya hati yang saling memperhatikan di dalam kebersamaan. Saling memikirkan kesatuan sebagai satu jemaat. Gedung boleh ada, dana boleh ada, aktivitas boleh ada. Tetapi segala potensi itu akan menjadi hilang gunanya kalau muncul perpecahan, rasa tidak enak, satu dengan yang lain tidak peduli. Sejak awal sekali lagi, Tuhan itu mengatur gerejanya di dalam satu kebersamaan, satu sistem. Yesus mengutus murid-muridnya pergi berdua-dua. Kenapa? Supaya mereka bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Bahkan Yesus pada akhir pelayanannya berdoa, supaya apa? Supaya murid-muridnya, supaya gerejanya, bahkan gereja di masa depan. Yesus katakan supaya mereka menjadi satu. Supaya mereka itu bisa saling sadar bahwa mereka adalah anggota tubuh Kristus itu. Tapi saya tahu saudara, persoalan ini seperti tadi saya katakan di depan adalah persoalan yang tidak mudah. Mengapa? Karena kita hidup di tengah-tengah zaman yang mungkin tanpa disadari membentuk kita itu jadi orang-orang yang lebih berkarakter egois. Lebih banyak mementingkan diri sendiri. Jangankan perhatikan orang lain, Pak. Merhatikan diri sendiri aja susah. Jangankan ngurus orang lain, ngurus masalah sendiri saja sudah pusing. Dan dunia kita, saudara, saat ini sedang menuju ke sana. Kebutuhan kita itu tambah lama tambah banyak. Tidak hanya kebutuhan kita, saudara, tapi keinginan-keinginan kita itu tambah banyak. Sampai akhirnya apa, saudara? Keinginan-keinginan kita itu kita jadikan kebutuhan. Bayangkan siapa yang tidak kepingin kalau saudara buka medsos gitu ya, saudara ada IG, saudara akan ditawarin jalan-jalan ke sini loh ya, enak ya, makanan di sini loh ya, nikmat. Terus, aduh ini ya kafenya bagus. Lama-lama saudara merasa kepingin. Dan ketika kepingin, saudara akan berusaha mengupayakan. Keinginan-keinginan itu menjadi kebutuhan yang sampai akhirnya kita tidak lagi peka terhadap kebutuhan orang lain. Sehingga yang dicari apa, saudara? Keinginan kita. Makanya muncul istilah me time. Kita ingin waktu untuk diri kita sendiri. Istilah apa lagi yang muncul? Healing. Kita ingin mendapatkan kesegaran diri sendiri. Tapi saudara, itu bukan hal yang Tuhan inginkan. Sebab apa? Di tengah-tengah kita hidup sebagai satu jemaat, saudara dan saya itu dituntut untuk terbuka terhadap kebutuhan orang lain. Bukan hanya mikir diri sendiri. Terbuka untuk
Hal di mana orang lain itu membutuhkan perhatian kita, membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan doa kita. Dan di tengah-tengah zaman yang membentuk kita seperti ini, firman ini kembali memanggil saudara. Supaya apa? Supaya kita ingat, Tuhan taruh kita sebagai satu anggota tubuh. Kita bukan hidup untuk diri sendiri, tapi kita juga boleh lihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan saudara, membangun kebersamaan di tengah-tengah gereja jemaat Tuhan itu sekarang lebih gak gampang lagi. Salah satu karakter hidup secara bersama-sama itu kan sabar, saudara ya. Tapi apa yang terjadi? Kita dibentuk oleh dunia menjadi orang-orang yang gak sabaran. Saya masih teringat ketika zaman dulu saya surat-suratan gitu ya. Beberapa di antara Bapak Ibu ada yang seusia saya masih ngerasain kirim surat. Kalau anak-anak muda sekarang nggak tahu surat, paling surat panggilan dari kepala sekolah yang sering diterima. Dan waktu zaman dulu saudara, kalau saya surat-suratan, saya kirim sekarang tunggu balasan masih 2 minggu lagi. Suratnya masih perjalanan ke dia, terus dia nulis, dikembaliin bales lagi. Saya nunggu itu bisa kadang 10 hari baru dapat balesan. Gitu ya. Tapi apa? Sabar saudara. Kalau sekarang WA gak dibales 5 menit aja kita sudah bingung. Ya. IG kita posting gak ada yang nge-like 1 menit hati kita sudah galau. Kita gak sabar saudara. Coba dulu misalnya perjalanan saudara dari Solo ke Jakarta naik bis sekian jam, saudara oke-oke saja, saudara sabar gitu ya. Saudara bisa nikmati perjalanan baik naik bis atau naik kereta. Sekarang zaman pesawat. Lebih cepat, paling sejam lah dari Solo ke Jakarta. Pesawat delay 1 jam, saudara mulai jengkel. Delay 2 jam, saudara mulai marah. Delay 4 jam, saudara pengen nyetir pesawat sendiri. Itulah kita, saudara. Dunia kita bergerak begitu cepat, yang membuat apa, saudara? Kita itu merasa jadi orang yang kurang sabar. Kehidupan bergereja membutuhkan kesabaran. Dan kalau kita itu tidak membangunnya, saudara, maka kita akan kehilangan kebersamaan sebagai satu tubuh itu. Satu saat saya pelayanan di sebuah gereja dan berjumpa dengan seorang anak muda. Habis khotbah, dia sapa saya lupa-lupa ingat. Akhirnya dia ingetin saya. Karena saya tahu saya pernah ketemu dia beberapa tahun sebelumnya. Dialah termasuk aktivis kaum muda pada saat itu. Dan saya bertanya kepada dia, baru pulang dari kebaktian ini? Oh enggak Pak, katanya. Loh saya kaget, dia ketemu di gereja kok enggak pulang dari kebaktian. Saya cuma nganter mama saya ke gereja. Saya sekarang sudah enggak kebaktian di gereja ini. Oh saya kaget, saudara aktivis, kenapa tidak dulu pengurus, kenapa kok sudah enggak kebaktian? Nah rupanya saudara ada sebuah cerita di balik itu. Gereja terjadi konflik antara generasi tua dan generasi muda. Generasi muda memikirkan pembaharuan di dalam ibadah, pengen tambah alat musik dan lain-lain. Generasi tua merasa itu enggak cocok dengan karakter kita, gaya kita. Sampai akhirnya muncul satu kalimat dari generasi tua yang katakan, kalau kamu enggak mau ikut cara kita, ya kamu keluar dari gereja ini. Dan beberapa anak muda saudara keluar dari gereja itu. Ketika mendengar ini saya sedih, saudara. Kenapa kok begitu tergesa-gesa? Kenapa kok kita begitu cepat membiarkan orang keluar? Kenapa kok nggak ditahan? Kenapa kok nggak tunggulah, sabarlah. Kenapa kalau di dalam ketika kita hidup sebagai satu keluarga, sebagai orang tua, atau saudara sebagai anak, berada di tengah-tengah keluarga seperti ada sebuah ikatan. Anak saya nggak selalu nurut saya. Kadang saya bisa marahin dia. Saya nggak cocok pandangan dengan dia.
Saya tegur dia. Kadang kami bisa jadi konflik, tapi saya kan nggak pernah katakan, sudah mulai sekarang kamu nggak usah ke rumah, jangan jadi anaknya papa. Enggak loh saudara. Padahal sudah berulang-ulang konfliknya, gitu kan ya. Kenapa kok kita nggak cepat dengan cepat-cepat melepas? Oh dia anak saya. Sang anak pun merasa dimarahi orang tuanya, memang bosan dimarahi orang tua, tapi yang balik pulang itu, ya kan. Kenapa? Merasa dalam satu bagian keluarga, ada ikatan yang mempersatukan. Kenapa ini tidak bisa dirasakan di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah kebersamaan? Di tengah-tengah dunia yang membuat kita itu tidak sabar, saudara. Kebersamaan di dalam satu jemaat itu menjadi sebuah hal yang sulit. Tetapi ini adalah panggilan kita. Panggilan kita untuk apa, saudara? Melihat kita sebagai satu tubuh. Oke, ada yang gak cocok dengan kita. Itulah keberbedaan. Oke, ada orang yang gak mengenakkan kita. Oke, ada yang gak sama pandangannya. Itulah keberbedaan. Tetapi terus ingat, itu saudara saya. Di dalam satu tubuh. Kita dipanggil, saudara, untuk hidup di dalam kebersamaan. Di tengah-tengah saudara akan merayakan ulang tahun saudara yang ke-66. Biarlah saudara ingat beberapa hal ini. Sadarlah bahwa sebagai jemaat kita adalah anggota tubuh Kristus. Tidak ada yang boleh berkata, saya itu paling penting, tidak ada yang lain, saya aja cukup di gereja ini. Tidak. Tidak boleh ada yang berkata juga, saya nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa lah Pak, saya nggak usah diperhitungkan. Orang Jawa bilang pupuk bawang gitu ya. Artinya tidak ikut-ikut apa-apa ya. Sudahlah saya tidak apa-apa. Tidak saudara. Kita dipanggil dan Tuhan menempatkan kita di dalam satu gereja. Tuhan punya tujuan. Saudara dipanggil untuk melakukan sesuatu. Kalau saudara tidak tahu, saudara doakan Tuhan apa yang bisa saya lakukan bagi gereja saya. Kalau saudara tidak tahu, saudara bertanya kepada hamba-hamba Tuhan, apa yang bisa saya lakukan bagi gereja Tuhan. Dan di sanalah saudara akan melihat, saudara berambil bagian di dalam anggota tubuh Kristus untuk membangun gerejanya. Sadarlah saudara sebagai anggota jemaat kita adalah anggota tubuh Kristus yang harus hidup di dalam kebersamaan satu dengan yang lain. Upayakanlah kesatuan di tengah-tengah persekutuan kita supaya tubuh Kristus itu tidak terkoyak-koyakkan hanya karena konflik demi konflik. Panggilan untuk hidup dalam kebersamaan satu dengan yang lain juga menuntut kita itu tidak sibuk dengan diri kita sendiri. Tetapi boleh melihat kebutuhan gereja Tuhan. Melihat kebutuhan jemaat Tuhan. Melihat kebutuhan saudara-saudara kita. Yang mungkin perlu doa kita. Yang mungkin perlu perhatian kita. Mungkin perlu dukungan kita. Sebab di situ Tuhan sudah taruh saudara. Tuhan taruh saudara di tengah-tengah gereja ini. Dan saudara dipanggil untuk berperan. Untuk hidup di dalam kebersamaan. Dan saudara boleh dipanggil saling mendukung satu dengan yang lain. Gereja Tuhan itu dibangun dengan biaya yang mahal. Demi gereja itu ada, Kristus itu mati di kayu salib. Agar umat itu hidup di dalam kesatuan, Kristus itu mencurahkan darahnya. Sehingga saudara dan saya yang sudah dihisap di dalamnya, dipanggil untuk membangunnya. Supaya gereja ini boleh menyatakan kemuliaan Tuhan dan banyak jiwa dimenangkan. Sekali lagi, tentu ada tantangan di sana. Tapi izinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan saudara. Sebab apa saudara? Ketika Roh Kudus itu bekerja, baik melalui firman yang diberikan, melalui ketaatan saudara, maka di sana ada buah-buah yang dihasilkan. Ada buah kasih yang bisa dibagikan.
kesabaran, penguasaan diri. Dan ketika Roh Kudus hadir di dalam gerejanya, Dia akan membangun gereja itu. Sehingga gereja itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menarik orang pada Kristus. Kalau saudara belajar dari kitab Kisah Para Rasul, pertumbuhan jemaat tidak saja dibangun melalui mimbar para rasul, tetapi melalui apa saudara? Melalui kebersamaan jemaat. Berapa kali dicatat di sana? Mereka saling memperhatikan. Dan Tuhan apa? Menambahkan jiwa-jiwa. Setelah merayakan 66 tahun, bangunlah gereja Tuhan. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Dan izinkanlah panggilan Tuhan ini boleh saudara dengar. Dan pikirkan apa yang saudara ingin persembahkan untuk Tuhan. Di dalam ulang tahun gereja saudara diminta untuk memberi persembahan. Baik. Berikanlah, dukunglah. Tetapi juga saudara dipanggil untuk memberikan diri saudara sebagai bagian dari jemaat Tuhan. Dan biarlah saudara boleh menikmati hidup di dalam persekutuan. Sehingga pekerjaan Kristus, pengorbanan Kristus yang sudah menyelamatkan saudara tidak sia-sia. Tetapi saudara boleh berperan bagi gerejanya, bagi pelayanannya, untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Sekarang tolong kami ya Tuhan, bantulah kami untuk melakukan firman. Bukalah hati kami untuk boleh melihat gereja kami. Bukalah hati kami untuk boleh melihat saudara-saudara kami. Dan pakailah kami menjadi alat Tuhan untuk membangun gereja Tuhan. Bahkan pakailah kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan, mendukung saudara-saudara kami yang membutuhkan. Supaya kami boleh bergandeng tangan bersama-sama, membangun pelayanan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu di tempat ini. Roh Kudus bekerjalah lebih daripada apa yang bisa hamba-Mu sampaikan. Lebih daripada apa yang bisa kami doakan. Dan kami menantikan buah dari hati-hati yang mau memberikan diri kepada Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.